Asal-usul babat alas masyarakat Kampung Gedung Menang. Suara-suara gaib itu yang tidak nampak, terus ada juga buaya putih. Ada cerita buaya putih, Pak? Ada, itu memang menurut cerita leluhur sini itu adalah memang keturunan orang sini. Untuk kronologi selanjutnya saya pun nggak tahu karena saya kan masih muda, tidak mengetahui asal usulnya. Dan juga pernah orang cerita tuh ada macan yang tanpa bulu. Macan tua kabarnya, macan Pak, tua ya, cuman saya sendiri nggak pernah lihat itu. Tapi cerita itu udah dari lama, Pak, ya? Udah dari dulu, iya. Tapi kabarnya warga sini sering pernah ketemu dengan macan-macan seperti itu, Pak? Kalau ketemu macan sih nggak, cuman ceritanya ada kali buaya itu memang sering ketemu. Di kali buaya itu ya? Di sini kita kali tulang bawang di kampung sekarang Kampung Gedung Menang. Gitu. Iya. Selain itu cerita itu ada apa lagi, Pak? Itu tentang kereta kencana, katanya ada peti emas. Itu di satu kampung ini, Pak, semua, Pak? Di Kampung Gedung Menang. Di sini kan ada pasir puter namanya itu, Pak. Pasir putar. Jangkauan dari kampung ini kurang lebih 1 kilo, itu pasir puter. Iya. Itu pasir termasuk agak angker lah. Dan semua ada di apakah Di memang Kampung Gedung Menang. Gedung Menang? Iya, Nah, Kampung Indo. di sini, Pak, cerita ini masyarakat sini mengetahui semua berarti, Pak? Di kampung? Betul, mengetahui semua. Hanya mengetahui tentang ceritanya, tapi tentang kenyataannya Kepastiannya itu ya, masyarakat belum pernah mengetahui. Belum pernah Tapi ketemu. menjadi cerita-cerita. cerita memang ada yang lewat mimpi, Oh gitu. Macam-macam ya ceritanya, Pak, ya? macam-macam itu lewat media yang tidak bisa terjangkau oleh akal sehat lah. Tapi memang itu memang ada. Ada ceritanya itu sudah Iya. dulu dan Sudah sampai dulu. sekarang pun masih ada Masih ada. cerita itu semua. Kita sendiri kalau memang ingin komunikasi dengan mereka itu memang bisa, cuman kita kan halusinasinya harus termasuk jiwa yang bersih lah. Pikiran yang tenang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SCR? Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan. Pada season kali ini, kami tim SCR mencoba melakukan ekspedisi untuk dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana macam cerita rakyat yang ada di salah satu kampung tertua di Kabupaten Tulang Bawang, yakni Kampung Gedung Menang. Pusat perkampungan ini lokasinya terletak di bantaran hilir Sungai Tulang Bawang yang terhubung langsung ke pesisir pantai Laut Tulang Bawang dengan kondisi kultur tanah berpasir. Cerita-cerita tentang adanya bunyi klenong itu, Pak. Kalau boleh tahu bagaimana sih, Pak, cerita bunyi klenong itu, Pak? Itu memang sering didengar Iya. cerita itu, tapi setahun sekali bunyi. Setahun sekali. Ya setahun sekali. Heeh. Cuma itu kan apa itu mengasihkan tanda kan? Ya apakah ada musibah ataupun ada apa itu kan klenong sendiri bunyi itu dia. hanya Iya. dalam bunyi klenong itu hanya sebagai pertanda adanya musibah. Oh, Gitu, Pak, ya? nah itu sama dengan meriam itu setahun Apa sekali meriam itu juga. gimana, Pak? Nah Cerita gitu meriam. juga. Jadi swing setahun sekali itu kadang berbunyi. Meriam itu. Nah jadi Bunyinya tapi terus bunyi warga tuh rata-rata dengar warga sini. ya sebenarnya nggak sebanyak orang yang dengar. Nah cuma banyak yang dengar itu kan dahsyat bener suaranya bagi orang yang Tahun ini dengar. Masih ada. Hah? Masih tahun ini masih, Masih ada. masih aktif itu. Pernah sering. nggak, Pak, pada saat itu warga mencari tahu di mana arah sumber suara itu? Ya arah sumbernya itu memang di atas sana. Sumber suara itu. Sumber suara itu Tapi tidak pernah ditemukan. nggak pernah ditemukan sampai sekarang. Tapi suaranya ada. Suaranya ada. Dan itu terjadi sejak kapan, Pak, kalau Bapak tahu? Oh itu mulai dari nenek cucu saya dulu itu memang ceritanya dengar suaranya aja. Gitu. Iya. Dan tandanya kalau itu bunyi apa? Nah jadi kata datuk saya dulu itu kalau dia bunyi ini, nah itu ada musibah. Cuma kita nggak tahu itu kan gitu keterangan dia. Nah,
Selain Bapak dengar suara klenong, suara meriam, apalagi cerita rakyat yang ada di Kampung Gedung Beneng? Nah, itu kan ada juga yang nyerita-nyerita itu ada tentang masalah kuda Udah mas. masuk di sini. Nah, itu sering lewat dia bilang. Cuma kalau saya nggak pernah lihat dan Oh gitu. kuda mas ya cerita. Cerita. Iya. Tapi saya nggak pernah lihat. Tapi cerita itu memang mayoritas masyarakat Gedung Beneng itu sudah mengetahui cerita sendiri tentang adanya kuda emas yang ada. Ada. Beda nggak dengan kereta kencana? Kereta kencana itu ya memang itu ada. Sama nggak dengan kuda emas itu tadi? Apa bisa? Kuda ya pisah lah. Kuda emas lain. Kereta kencana Itu lain. Kendarai Iya. kuda. Nah, dikendarai kuda. Jalan kemana kereta itu? Nah, itu dari atas ke bawah. Atas mana? Nah, dari makam yang di atas itu. Sering mantaunya ke sini Ke perkampungan. Ya? perkampungan. Sama berarti atas itu tempat suara meriam itu tadi. Nah, mesti lewat situ dia, tempat makam itu lewat situ, terus langsung ke bawah ini. Ya. Tapi di sini Pak, masyarakat di sini pernah nggak merasa diganggu atau memang merasa terlindungi malah? Malah terlindung. Terlindungi ya. Ya nenek moyang kita sendiri lah. Iya. Oke Pak, saya itu tidak apa-apa semenjak adanya cerita dari kereta emas, kereta kencana, kuda emas itu masyarakat itu ada nggak yang pernah melihat? Apanya? Udah apa kejadian itu? Ya pernah ada yang lihat. Cuma nggak sebanyak orang, Banyak satu ya? dua. Satu dua. Nah, jadi itu kan dilihatnya itu kan Pak Bambang juga kan pernah lihat dibawa orang yang lihat kuda emas itu di makam itu naik ke atas sana. Di makam ini dari sini ikut pinggir pasir itu ke sungai itu kan nyebrang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Sani Koronalta. Kok jumpa lagi ya? Karena sempat menghilang karena rutinitas yang memang tidak bisa dipungkiri sahabat SCR. Maka dari itu kami tim Safari Cerita Rakyat mengaturkan permohonan maaf karena tidak bisa memberikan konten-konten tayangan yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh sahabat SCR. Tapi pada kali ini kami datang di Kampung Gedung Beneng, Kecamatan Gedung Beneng, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, untuk menyajikan kisah cerita rakyat yang memang sudah diketahui banyak berbagai kisah-kisah seperti adanya makam-makam yang ada sejak abad ke-6, abad ke-7 yang dikatakan sebagai makam babat alas masyarakat Kampung Gedung Beneng. Ada pula cerita-cerita seperti adanya suara-suara seperti klenong, gong, meriam yang ternyata cerita itu dikatakan masih ada sampai saat ini dan masih terus terjadi. Bahkan ada cerita adanya sebuah kereta kencana, kuda emas, dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita akan gali lebih dalam, termasuk adanya hewan-hewan mitos seperti buaya putih. Kemudian setelah buaya putih apa ya tadi ceritanya? Oh ini nih, buaya putih, harimau yang sudah tua sampai tidak berbulu lagi. Kemudian adanya ular besar yang puluhan meter, dikatakan seperti itu. Kita akan bertanya dengan masyarakat, apakah ada masyarakat yang memang melihat langsung ataukah cerita dari cerita ke masyarakat. Kita akan cari tokoh masyarakatnya, kita akan cari
pemerintah kampungnya, kalau bisa ketemu kepala kampungnya bagusnya, ya kan. Pokoknya sahabat SCR, saya sendiri pun sudah penasaran banget ini ya kan. Kita saksikan langsung ya, jangan kemana-mana, tetap di Safari Cerita Rakyat. Oke, sahabat SCR, kita sudah tiba di lokasi makam di mana tempat asal usul masyarakat Kampung Gedung Meneng awalnya, atau bisa dikatakan Babat Alas. Di mana di sini ada 3 makam yang dikatakan sudah ada sejak zaman Pajajaran. Kita tidak tahu kapankah itu. Tapi yang jelas kita akan bertanya kepada kepala kampungnya, Bapak Ismail, yang sudah kita janjikan, dengan Bapak Ashar Bambang selaku tokoh masyarakat Kampung Gedung Meneng, yang disebut-sebutkan sudah banyak mengerti, sudah paham tentang cerita-cerita yang ada di kampung. Bahkan beliau dikatakan banyak peninggalan-peninggalan sejarahnya. Untuk saat ini kita lihat dulu kondisi dan lokasi-lokasi makam. Kita sambil bertanya-tanya di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah nungguin saya, maaf Pak. iya. Saya yang namanya Rahmat. Kami bersama tim Safari Cerita Rakyat SCR. Iya. Yang saya udah kontak Bapak ya. Pengen tanya-tanya tentang sejarah makam, sejarah Kampung Gedung Meneng, Babat Alasnya. Ini yang Bapak Ismail ya? Iya, saya namanya Lurah Kampung Meneng, Pak Ismail. Pak yang Pak siapa namanya? Ashar Bambang. Pak Ashar Bambang ya. Ya. Toko masyarakat Pak ya. Jadi ini mohon maaf bener saya tadi agak terlambat nungguin ya. Jadi sudah nungguin. Iya. Jadi terima kasih banyak Pak sebelumnya sudah mau mengajak kami, mengenalkan kami tentang sejarah Gedung Meneng ini, Babat Alasnya, makam-makam bersejarahnya nanti ya kan, peninggalan-peninggalannya Pak ya. Mungkin bisa nanti minta tolong kita lihat, bisa ditunjukkan Pak ya? Bisa kita jelaskan. Oh ya, mungkin Pak saya boleh tanya Pak, ini ada berapa makam di sini Pak? Ini yang muncul ini hanya 3 makam ini. Ini Ratu Kebuyut, Ratu Gepeng, Ratu Penambahan. Ada 3 di sini Iya, ya. 3 Ini yang makam. muncul. Nah, sebenarnya di sini kan kampung tua, asli Kampung Gedung Meneng yang tua ya di sini, Babat Alas pertama. Oh, jadi di sini perkampungannya gitu, di sini Kampung, awal iya, mulanya awal ya Pak ya. mulanya. Ya, ke sana itu kan kampung. Oh, Baru turun ke Gedung Meneng yang sekarang. sejak kapan Pak diketahui bahwa di sini sudah ada kampung gitu? Ada nggak cerita-ceritanya Pak? Ya, kalau bisa membuktikan? Kalau cerita-ceritanya ini kami kan kurang jelas karena Kami belum lahir. Cuma semenjak kami ada artinya dilahirkan di dunia ini udah tahu kampung tua gitu. Sudah ada Cuman kampung. awal kan dari kampung tua ini, nah itu yang kita kurang jelas keberadaannya. Namun yang kita diami sekarang ini adalah artinya kampung, artinya yang sudah turun dari sini ke bawah pinggir sungai. Ya Pak. Jadi Pak, mungkin ada cerita lain Pak yang bisa menspesifikasikan Pak. Kira-kira ada yang pernah nggak nemuin Bapak Lurah atau Pak Ashar bahwa tempat ini seperti apa pada tahun berapa gitu, dia bawa bukti sejarah atau dia apa gitu? Ya sebenarnya ya tahun 99 Iya. itu kan kedatangan orang juga dari Jawa, dari Dasi. Nah itu beliau itu sendiri saya juga memang nggak kenal. Nah dia juga artinya sangat aneh, kok hari ini saya ada di sini, Kata orang itu. ada namanya? Kalau dia panggilnya Empu Sodo dia. Empu Sodo. Iya. Dia bicara apa aja itu Pak? Nah ini sehingga dia ngelihat keliling-keliling di sini. Alangkah subur tanah di sini. Nah ini. Nah sehingga dia menceritakan nantinya
Gedung Meneng inilah artinya yang tua Yang tua dari dari yang lain. Nah, dia nyebutkan Gedung Meneng ini kalau tidak salah ingatan saya, dia bilang itu dari tahun 777. Nah, baru Masehi ya, ya 770 baru Masehi. Karta, Lombong Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa, terus ada lagi Kemenggalanya. ke Menggalanya gitu ya. Ya, Dari mana tadi Bapak? Itu tadi Bapak? dari Kediri. Kediri, Jawa Timur itu ya. Nah, dia itu sendiri sebenarnya artinya baru turun dari tapa sebenarnya. Cuman di alur dia itu kan ngambil apa ini untuk pertanian, perkebunan. Iya, iya, iya. Hasil tapa praktekan. Ada kaitannya dengan makam-makam ini Pak ya? Nah, Apa yang dia sendiri nggak ini, karena dia sendiri merasa aneh kok saya ada di sini. dianya? Iya. Oke, yang masalah yang itu. Iya. Jadi dia menyebutkan pada abad ke-7-an Ya, sekitar 777 Masehi. Ya. Ya kan. Untuk makam ini sendiri Pak, makam yang ini makam apa namanya? Ratu Kebuyut. Ratu Kebuyut. Bisa cerita sedikit Pak? Nah, ini kalau menurut cerita Datuk-Datuk Tebuyut, nah inilah beliau ini yang tua di sini. Nah, itu baru itu. Ini kan ininya dia ini kan Ajudan. Panglima Perang ya. Panglima perang. Apa nama yang sebelah sananya itu? Minak Ratu Gepeng, Menak Ratu Gepeng. Kemudian yang di seberangnya Pak, Ratu Penambahan. Ratu Penambahan. Ya. Jadi apakah mereka ini asal usul masyarakat Gedung Meneng, Babat Alas atau bagaimana Pak? Ya kalau menurut ini penelitian sih kita artinya Dari seberang. dari seberang. Dari seberang. Ya, berarti yang pertama masuk di Gedung Meneng ini apa beda dengan keturunan masyarakat Gedung Meneng? Apa memang sama ya? Masih satu rumpun, satu keturunan gitu ya? Ya saya orang tiga ini aja. Ya. Kemudian saya juga dengar di sana ada makam tua juga Pak. Ya. Di kampung Apa? Gunung Meneng. Pak Pangeran Ratu. Pangeran Ratu. Ini cucu daripada beliau ini. Oh, Ini cucunya. jadi Ratu Kebuyut ini Iya. punya cucu Ya itu. di sini. Berarti memang tinggal dan menetap di sini. Iya. Iya. Gitu ya posisinya. Kemudian ada lagi Pak ya. Apa? Makam Raja Laut. Makam Raja Laut Iya. ya. Itu Nah, itu pendatang. itu Ya, kalau gimana? menurut ceritanya ya memang tadinya masuk ingin menjajah di sini. Nggak bisa gitu. Oh gitu. Nah, pergi tempat lain nggak tahu bagaimana sehingga itu mayat itu ya Muter-muter ke tempat. sungai Gedung Meneng itu sungai kecil di jembatan. Iya. Muara Gedung Meneng. Ya kita juga nggak tahu namanya orang dulu. Walaupun dia sudah nggak ada kepala masih bisa ngomong. Bisa kan. ngomong. Dia minta dimakamkan di situ Di di tempat tadi di Gedung Meneng di pinggir sungai kecil itu. Oke Pak, mungkin nanti saya boleh tanya-tanya lagi ya, Iya. Pak Lurah sama Bapak Pak Ashar ya kan. Mungkin saya bisa temenin lihat makam-makamnya. Boleh, boleh. Sahabat SCR, kita sudah berada di salah satu makam yang berada di Kampung Gedung Meneng, yang mana merupakan asal usul masyarakat dari Kampung Gedung Meneng atau dikatakan Babat Alas. Di sini masih bersama Pak Lurah Ismail dan tokoh masyarakat Bapak Ashar Bambang. Mungkin saya boleh tanya-tanya Pak ya. Iya, silakan. Ini masyarakat di sini ini Pak sering datang nggak berkunjung ke sini Pak? Atau dari luar juga ada nggak? Ya masyarakat di sini ya memang ya ini apa ini makam leluhur otomatis kan sering. Ya bahkan dari luar ada juga yang dari Pulau Jawa memang sengaja berkunjung ke sini. Iya. Iya. Pak, jadi saya datang ke sini juga selain tertarik kami ini terhadap asal usul dan keberadaan makam-makam ini Pak, kami banyak mendengar cerita rakyat tentang adanya suara-suara seperti kelenong, Iya, meriam. Betul itu suara meriam, suara kelenongan itu. Nah itu kalau dulu itu kalau meriam itu berbunyi, itu kadang-kadang itu menunjukkan apa musim kemarau panjang datang. Iya, iya. Nah kadang-kadang juga ada hal-hal yang artinya
yang negatif gitu akan terjadi di kampung ini, situ wilayah ya. sini ya. Itu suatu petunjuk. Nah itu. Kalau sama halnya seperti Klenong itu ya. Iya. Sama. Kalau itu Pak, ada apa? Selain itu saya juga dengar tuh ada apa? Kereta apa? Kereta kencana. Bencana. Ya. Banyak juga yang dengar itu Pak. Ada yang dengar itu. Ada Pak Lurah, ada Ada, cerita-cerita masyarakat yang dengar itu. Ada. sering dengar cerita-cerita itu. Sering Itu ada pertanda lewat. atau enggak itu? Itu kalau pertanda itu lewat itu kita nggak tahu pasti. Tapi itu kalau masyarakat tuh ada juga, artinya kadang-kadang malam apa tertentu ada yang dengar lewat. Lewatnya di mana? Ya jalan dari sini kan ke bawah sana dia. Di darat apa Darat. di Darat. atas apa di sungai Di darat. di darat ya, Iya. menuju ke Ya dari arahnya dari sini menuju ke bawah sana. menuju perkampungan Iya. gitu ya. Perkampungan. Jadi memang ada ceritanya gitu. Kemudian yang tadi apa meriam tadi menandakan bahwa Ya kadang kemarau panjang, Kemarau panjang. kadang-kadang ada hal-hal yang artinya negatif yang akan terjadi gitu. Jadi masyarakat tuh ya waspada gitu kan, wanti-wanti gitu, jangan sampai ada apa gitu. apakah ada waktu tertentu gitu, Pak? Waktu tertentu itu nggak setiap saat, Nggak setiap saat, Nggak, tapi iya. sering ya. Sering. Hingga saat ini masih bunyi nggak? Masih. Masih bunyi ya. Pak? Ya luar biasa kalau suara meriam itu, dentumannya. Seperti Iya. dekat. Iya, nah cuman ya walaupun dentumannya sekuat itu, ya kadang-kadang masyarakat juga ada yang nggak ngedengar itu. Tapi banyak yang Banyak dengar, yang dengar. banyak yang dengar ya. Iya. Oh, untuk asal suaranya Pak? Asal suaranya memang arah dari sini ke bawah sini, asal suaranya dari daerah sini. Lokasi Iya, sekitaran kita sekitar ini ya. sini, iya. Ke perkampungan bawah sana. Perkampungan, iya. Untuk Pak Lurah nih Pak Lurah. Selain itu Pak, kita juga dengar Pak, karena kampung ini kan sudah lama Pak. Sudah diketahui sudah ratusan tahun ya kan Pak, bahwa ada cerita-cerita bahwa masyarakat pernah menemukan ketemu buaya putih, kemudian harimau yang sudah tua sampai tidak ada bulunya lagi gitu. Terus apa, saya dengar juga ada cerita tentang ular yang panjang puluhan meter. Benar nggak ini Pak Lurah? Ya emang benar. Gimana ceritanya Pak itu? Sejarahnya mereka ini kan kalau dibuai, kalau seperti harimau itu sebagai kuda mereka di atas darat. Oh jadi gitu. Iya sejarahnya. Jadi sebagai istilahnya mereka untuk jalan-jalan. Hmm. Sebagai istilahnya kalau di buaya putih itu sebagai perahu mereka. Buaya putihnya jadi Iya, perahu iya, ya. itu perahu mereka. Dan juga ular itu siapa yang punya tekad jahat dengan di kampung Gedung Meneng ini, dia mengadakan tanda untuk mengadakan tanda bahwa perbatasan itu tidak bisa dilewatkan. Oh jadi ini ya. Nah ada nggak nyatanya Pak itu? Nyata nggak? Kira-kira pernah orang masyarakat lihat terus? Kebanyakan nyata. Banyak nyata. Kebanyakan nyata. Buaya. Buaya, harimau, Ular. dan ular. Ada lagi nggak Pak? Apa gitu yang sebenarnya ada tapi giliran nggak ada gitu? Iya. Kalau kita lagi istilahnya nggak sadar, kita lihat Buaya itu. buaya seperti ular, seperti apa, itu kalau kita sudah sadar lagi udah nggak ada lagi. Luar biasa sekali ya. Jadi sangat buat tertarik kan? Iya. Jadi ada pertanda-pertandanya mereka. Saya juga pribadi, saya pulang kemarin itu dari Karang, pernah juga ketemu ular dari Lampung kilometer 37 itu. Nyebrang besar ular itu, ular sanca itu. Oh. Saya berhenti, saya lihat, saya langsung kirim ke TH mereka. Saya pas dia orang liwat, saya liwat, lihat spion, orang nggak ada lagi. Jadi saya juga, jadi kalau Pak Asar ada cerita nggak tentang
selain tadi peninggalan yang suara-suara tadi tentang Ya, ya. hewan-hewan. Ya. Kalau hewan-hewan itu ya seperti yang diceritakan Bapak Kepala Kampung ini. Nah ya kalaupun artinya peninggalan-peninggalan beliau ini berupakan pusaka-pusaka juga ada. Oh, ada Termasuk pusaka. nampan-nampan ya, sebab ya kita di Kampung Gedung Menang ini ada museum. Oh, ada museum ya. Ada, iya. Nanti boleh lihat. Boleh, Oh, iya, iya. Selain apa aja sih? Iya pusaka-pusaka, tombak, termasuk nampan juga, itu memang di museum ya, termasuk di rumah pribadi saya juga ada. Ada itu, Pak, ada, ya? iya. Hmm, Nah itulah artinya itu yang perlu kita lestarikan, Oke Pak. ya, Mungkin. supaya jangan punah. Nah itu Pak maksud saya. Iya. Saya Pak sebelumnya saya mengucapkan terima kasih lagi Pak. Sudah dikasih tahu tapi mungkin minta tolong temenin. Iya, Nanti iya, iya. saya bersama tim SCR untuk melihat-lihat. Kemudian Pak terakhir Pak ada pesan-pesan nggak Pak? Mulai dari Pak Kepala Kampung lah duluan. Pesan-pesan moral terhadap masyarakat karena saya dengar kampung ini menyimpan begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Ada pesan-pesan yang bisa? Ya, pesan-pesan kita dari pemerintah kampung, dari tokoh masyarakat, sebab asal usul kita itu semuanya dari sini, Iya, dari makam tertua sini. dari makam tertua. Jadi peninggalan mereka itu istilahnya harus dilestarikan, dan juga istilahnya supaya generasi penerus itu istilahnya jangan sampai menghilangkan bahwa selaku makam kita, ini termasuk leluhur kita. Ya, karena mungkin apapun upaya dari pemerintah kampung Pak ya, Ya. kalau memang tidak ada dukungan dari masyarakat bersama mungkin Tidak bisa berjalan. itu ya mungkin ya. Untuk Iya. Pak Asar Pak apa pesan-pesannya Pak? Nah ya inilah ya artinya Moral. pesan moral ya, pertama artinya kepada keluarga besar yang ada di Gedung Menang juga. Ya sama-samalah kita artinya merawat daripada makam leluhur kita. Ya karena dengan adanya mereka di sini makanya ada kami. Nah jadi sama-sama. Jadi sedangkan orang dari jauh aja mau merawat. Nah ini satu contoh, ini bendera ini perintah dari Jawa nih, orang dari Jawa ini. Iya, iya, iya. Bendera merah putih. Ini Bendera merah putih ya. orang dari Jawa yang masang. Dia mencari ke sini. Dari Jawa yang Dari di sini. Jawa. Wow. Jadi yang diutusnya di sini selalu dipantau, udah ketemu belum tuh makam? Ketemu belum makam? Nah artinya dari jauh mau ngerawat, kenapa kita enggak? Di sini gitu. Sedangkan itu asal usul kita, leluhur kita. Oh gitu ya. Nah itu. Jadi harus jadi sebuah kebanggaan. Ya kita. kebanggaan. Dan apapun peninggalan artinya leluhur ini, ya artinya sama-sama kita merawat, melestarikan itu supaya jangan punah. Ya kalau artinya makanya diadakan artinya suatu peninggalan-peninggalan itu karena ada sejarahnya tersendiri. Iya, iya. Kalau nggak ada sejarah nggak mungkin orang itu bisa ada di kampung itu peninggalan-peninggalan. Kalau kampung yang tidak bersejarah. Jadi mungkin itu cukup. Sahabat SCR, jujur terus terang saya kagum dan penasaran untuk terus melihat lebih dalam tentang bagaimana cerita-cerita rakyat yang ada di kampung Gedung Menang ini. Karena kampung Gedung Menang ini merupakan kampung yang sangat tua, yang memiliki nilai-nilai cerita yang sangat luar biasa. Saya sampai bingung harus bicara apa, karena ceritanya pun buat saya sangat penasaran. Jadi, jangan kemana-mana, kita akan saksikan, kita akan lihat, ya Pak ya, boleh Ya, ya? ya, boleh. Kita, oke, jangan kemana-mana ya. Salam SCR. Menuju salah satu makam bersejarah yang katanya makam Raja Laut, di mana konon ceritanya ini hanya ada badannya saja dan kepalanya tidak dimakamkan di tempat ini. Namun makamnya sepanjang 7 meter. Apakah benar? Kita akan lihat ya.
Masih panjangnya 7 depa. 7 depa. Ya. 7 depa. Bukan 7 meter. Bukan 7 meter, 7 depa. Kepal ini ada badannya aja, kepalanya tinggal di Cangok. 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 Utara. Lampung Utara. Hah? Iya, Lampung Utara. Lampung Utara, Cangok. Untuk asal usulnya Pak Usul-usulnya ini kita belum dari tahu. mana gitu? Ya, asal usulnya kita nggak tahu jelas, memang kedatangan beliau ini kan dari arah utara. Dari Abung. Cerita sejarahnya, kita cerita sejarah pendeknya. Dia yang nyamper di tempat pelabuhan di makam Kuala Mara Gedung Menang ini. Kata zaman dulu itu dia minta makamkan di Pangeran Ratu itu di sini. Jadi muter-muter aja mayatnya nggak keluar Nggak kemana-mana. keluar Oh, kemana-mana. gitu. Iya. Besar gitu ya? Iya. Maka sejarahnya dia dimakamkan di sini. Iya ya. Ini sudah lipat 7, masih 7 depa. Jadi untuk itu ya. Jadi sejauh ini yang pernah datang berziarah ke sini orang ada nggak dari mana aja? Dari Dari mana-mana, sebenarnya dari Jawa juga banyak. dari Banten yang- juga ada, pokoknya Jawa Tengah banyak yang banyak yang jarah-jarah. Dari ya apa tuh Blora. Pernah nggak kita tanya dengan yang berziarah nih? Mereka bisa datang ke sini, bisa tahu dari mana gitu, apa gimana gitu. Cerita. Pernah ada yang bercerita nggak? pernah ada yang cerita juga, tapi ya artinya semua itu kan hanya cerita alam kebenaran. Iya. Karena menurut mereka juga diarti menyatakan bahwa ini artinya ini adalah beliau Kimanguntapa Kimanguntapa dari dari Jawa. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Jadi posisi Raja Laut ini ya. Iya. Jadi memang ya maaf, kepalanya tidak di sini ya. Tidak di sini. Konon ceritanya seperti Iya. itu ya. Iya. Berada di Cengok, Cangok, Cangok, Lampung Cangok, Utara. Lampung Utara. Cangok Balak Lampung Utara Iya. ya. Mungkin sudah cukup Pak, kita Iya. mungkin ke tempat yang lain. Iya, iya. Izin. Sahabat SCR, ini adalah salah satu museum, mungkin satu-satunya museum yang ada di Kampung Gedung Menang. Museum ini tempat tinggalnya barang-barang bersejarah yang ada di Kampung Gedung Menang, artefak mungkin, sendi, keris, barang-barang tua, sisa-sisa peninggalan peperangan juga pun ada di sini. Nanti mungkin kalau kita bisa lihat, kita akan lihat ya. Oh, jadi tempat ini ya Pak, museum? Iya, museumnya nih. Museum Kampung Gedung Menang. Isinya apa aja Pak yang ada dalam? Ya ada peninggalan-peninggalan, artinya leluhur dulu, ya nampan, ada juga senjata-senjata, ya banyak macam-macam itu. Sudah lama tempat ini Pak? Sudah lama. Ya saya sudah 63 tahun museum ini sudah ada. kok. Sudah ada gitu Sudah ya? ada. Iya. Jadi ini bangunannya Pak Lurah bentuknya memang sudah seperti ini atau memang? Tadinya Kalau tadinya papan, dia panggung segini. Nah cuman waktu Suite Indo Lampung ini masuk, ini dari Indo Lampung Perkasa bantuan ngebangun ini. Tahun berapa Pak ingat? Nah tahun 9 berapa itu masih zaman Pak Santoriasan, itu juga prasasti Pak Santoriasan yang meresmikan Itu itu. ya, Masih dari zaman zaman beliau bupatinya. Beliau Bupati ya. Iya. Boleh kita lihat-lihat? Oh ya, silakan. Ya.
kita sekarang sudah berada di rumah Pak Asar Bambang, yang mana merupakan keturunan dari kepala kampung pertama di Kampung Gedung Meneng. Ini Pak, apa aja ini peninggalan-peninggalannya Pak? Ya kalau ini peninggalan-peninggalan ya barang ini ya memang kalau ini memang pusaka-pusaka dari rumah tua. Nah, ini, Oh iya. ya. Nah, kalau yang lain-lain ini memang banyak artinya datangan juga dan juga banyak orang yang menyerahkan. Oh iya, itu ada kayak kereta kencana, ya? Iya. Itu apa Pak depannya? Ada patung. Ada patung Patung apa ya? ini. Ini kayak apa ya? Nah ini. Ada seperti macam kapak ya? Iya. Ada semacam batu-batu. Batu-batu. Ada payan itu Pak ya? Payan. Payan. Gitu. Nah, ini yang Iya. iya keni. Nah ini yang alam ini tongkat. Tongkat. Dari Rotan. Rotan itu Pak. Iya. Jadi sudah semacam tongkat ya? Iya. Jadi Ya, nah inilah. biasa ini Pak Iya. ya? Ya. Nah inilah pundennya Kampung Gedung Meneng. Nah inilah satu bentuk wujudnya. Inilah gali asemnya. Kampung Gedung Meneng. Ini. Ada apa lagi Pak? Ini semurai. Nah, ini kalau ini kan sudah datangan barang yang ini. Jadi Ya. hasil datangan seperti apa Pak? Penyerahan. Ya ada yang datang dengan sendirinya. Tapi secara nyata apa ada Nyata. secara goib juga? Iya. Ada yang secara goib juga? Iya. Wallahualam ya. Walau lama gitu. Ya, ini juga ada yang terbungkus juga ini satu. Ini baru ini juga. Ini baru nyampe juga. Trisulang. Bukan, semua. Semua. Apa itu? Iya. Ya, Udah belum nyampe setahun. Oh, belum nyampe setahun ya. Belum sampai setahun. Ada yang menyerahkan. Ada yang menyerahkan gitu ya. Ya kalau yang ini sudah 5-6 tahun yang lewat nih, Iya, dampak. iya. Kampak. Jadi Pak Asar dan Pak Lurah, berarti banyak dong yang datang ke sini melihat dan berkunjung. Ya kalau yang datang di sini sih enggak juga sih, yang artinya ya sebab kita memang artinya untuk tidak diapakan dengan umum gitu. Konsumsi publik, Iya, ya. konsumsi publik. Namun kalau yang sudah tahu ya artinya pengen ini ya kita juga izinkan. Kalau yang sudah tahu, kalau yang belum tahu ya tetap nggak tahu gitu. Itu. Ya, jadi memang banyak tidak sembarangan gitu Iya. ya, untuk bisa datang dan melihat gini. Iya. Kita diberikan kesempatan untuk bisa melihat gini. Terima kasih banyak Iya. Pak, ya kan? Pak Asar, Pak Iya. Lurah, ya kan? Supaya orang-orang di luar sana tahu bahwa Gedung Meneng ini memiliki nilai-nilai sejarah yang sangat luar biasa. Banyak bukti-bukti sejarah dan peninggalannya. Nah ini sendiri nih, ini kan ini datangan kan dibawa orang dari Indo Lampung dari Kebon Tebu. Iya. Ini bentuknya batu tapi suaranya kayak besi. Oh iya. Ini aja lambat orang yang nyerahkan ini sudah mau putus napas. Jadi peninggalan-peninggalan yang ditunjukkan tadi ini Pak, ada kaitannya dengan Gedung Meneng Oh iya, ya sebab ini 99% memang asal dari sini. asalnya ya? Iya. Ya inilah artinya yang sudah artinya perlu dirawat. Ya. Yang artinya masih belum mau dirawat kan masih terpendam semua. Jadi ke depan untuk Pak Asar dan Pak Lurah mau apa harapan ke depan untuk peninggalan-peninggalan sejarah ini? Bisa Ya. diapakan? Apakah bagaimana? Ya kalau peninggalan-peninggalan ini ya itulah tadi kalau artinya saya pribadi artinya ya memang udah inilah artinya tugas artinya untuk merawat dan melestarikan. Ya sebab kita nggak bisa juga kan keyakinan pada ini. Cuman ya kalau nggak dirawat, nggak dilestarikan ya punah nanti, hilang sejarah. Hilang sejarah. Ya, itu itu. harapannya bisa Harapannya, ya. terus dilestarikan. Terus dilestarikan ya? sampai ke Supaya anak cucu nanti. Generasi Ya, penerus generasi bisa penerus, iya. tahu betapa luar biasanya Iya. sejarah-sejarah yang ada di Iya. peninggalannya ya. Iya. Mungkin
mungkin sudah cukup Pak ya. Iya. Kita bisa lihat lokasi lainnya, mungkin yang lebih menarik. Saya juga sudah penasaran dan tim pasti sudah penasaran. Penonton juga penasaran. Iya. Kita let's go lagi. Oke. Kita sedang melihat hal yang tadi, peninggalan-peninggalan sejarah yang tadi. Sekarang kita melihat bukti, melihat foto kepala kampung pertama. Kalau namanya dulu tuh Pesirah. Iya, Abdurrahman namanya, gelar Setan Raja Marga. Itu ya. Nah, inilah yang mendapatkan artinya penghargaan dari zaman Belanda itu bintang emas 2. Jadi ini kepala kampung pertama. Pak. Iya. Sementara sekarang kepala kampung sudah Berapa kali? 11 kali ya. 11 ya. 10 kali PJ karena Iya. cerita Pak Asar sudah pernah PJ 2 tahun. Iya. Yang ke-11 Pak Ismail ya. Nah, ini Pak yang sebelah mana, Pak? Ini. Pak Abdurrahman namanya ya. Iya. Sultan Raja Marga. Sebelah-sebelahnya? Nah, ini yang kurang jelas sebab ini ada dari Menggala, Pagar Dewa, Gunung Terang. Oh, jadi ini Kepala kampung Menggala, semua ya. Gedung Meneng, Iya. terus Pagar Pagar Dewa dan Gunung Terang. Gunung Terang. Kepala Jadi kampung semua. Iya, ini 4 kepala kampung pada ini. yang mendapat bintang perak, bintang emas, dan yang dari Gunung Menang yang dapat bintang emas 2, penghargaan dari Belanda. Gitu ya. Jadi sekitar pada tahun berapa ini, Pak? Nah, ini kalau tahunnya kurang jelas. Abad 18, 19? 18. Abad 18, 19 lah itu sudah masuk abad ke 18 ya. Masuk ke arah 19 ya. 19, iya. Jadi ini ya bukti. Iya. Jadi ada bukti sejarah Bukti berupa sejarah. foto yang menunjukkan bahwa sudah ada kehidupan sejak abad sekitar 18-an di wilayah Kampung Gedung Menang. Nah, ini sebagai kampung ditetapkan, tapi masyarakatnya sudah ada ya Pak Lurah ya? Iya, ada. Sudah ada pasti, Sudah ada. sudah ada sebelum ini ya, Iya, sebelum sebelum ditetapkan ya. sebagai kampung ya. Sebab zaman Belanda juga kalau ceritanya ya kalau Belanda itu masuk tetap harus mampir ke Gedung Menang. Namun, silahkan sahabat SCR berasumsi apapun. Sahabat boleh percaya atau tidak. Itu di tangan sahabat SCR, dan jika ingin membuktikan mitos atau fakta, silahkan berkunjung ke Kampung Gedung Menang. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Jangan lupa ikuti terus perjalanan. Terima kasih. Oke, sahabat SCR. Jadi setelah kita menelusuri ekspedisi kita pada hari ini di Kampung Gedung Menang, di mana kita telah mengunjungi makam-makam bersejarah, kemudian bertanya tentang cerita-cerita rakyatnya, seperti adanya bunyi meriam, kelenong, kemudian kereta kencana, kuda emas, dan hewan-hewan yang memang menjadi mitos seperti buaya putih, harimau tua yang sehingga tidak ada bulunya lagi, sampai di ular besar yang panjangnya mencapai 30-an meter kata mereka. Jadi ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa mereka melihat langsung, menyaksikan langsung. Namun sebagian ada yang kita tanya di masyarakat, mereka mendengarkan cerita dari cerita. Tapi rata-rata masyarakat di sini hampir tahu semua tentang cerita itu. Jadi untuk sahabat SCR yang masih penasaran, boleh silahkan datang ke Kampung Gedung Menang ini. Ya. Kemudian untuk mengakhiri kegiatan kita ini, ada baiknya kita mengucapkan terima kasih kepada aparatur pemerintah Kampung Gedung Menang, Kecamatan Gedung Menang, dan tokoh-tokoh masyarakat yang mensupport atas semua kegiatan kita ini. Oke, kita izin pamit. Oke, Bapak Kepala Kampung, Pak Ismail, dan tokoh masyarakat, Bapak Ashar Ashar Bambang. Bambang. Pak, kami dari tim Safari Cerita Rakyat mengucapkan terima kasih Pak sebanyak-banyaknya yang mana telah menemani kami dalam ekspedisi tentang Kampung Gedung Menang ini Pak. Ya, tapi Pak, besar harapan kami Pak
kritik dan saran. Mungkin kami masih jelek, masih banyak kesalahan, masih amatir. Tapi Pak, apa sih Pak yang bisa kami, saran yang bisa kami terima dari Bapak selaku tokoh dan Bapak Kepala Kampung? Yang pertama-tama ya harapan kami dengan artinya tim Safari Cerita Masyarakat ini. Safari Cerita Rakyat. Rakyat artinya supaya bisa mengembangkan terus apa sih yang ditemukan di kampung ini supaya dikembangkan. Ya mudah-mudahan artinya dengan adanya tim ini masuk sini, semoga kampung ini juga akan terbuka dan juga membuka wawasan daripada seluruh masyarakat asal yang Gedung Meneng walaupun yang ada di luar. Supaya memikirkan juga untuk di kampung ini. Nah, dan ya kami juga artinya terima kasih sudah dikunjungi. Semoga artinya gerakan artinya Safari Cerita Rakyat ini semoga artinya sukses, berhasil. Amin. Itu yang kami harapkan. Oke. Nah, itu ya mungkin kalau Untuk ada sambung dari Bapak Kepala Kampung Pak, untuk cakupan luasnya Pak, ada saran nggak Pak di luar kampung ini? Untuk di tempat lain atau gimana untuk kita? Saran Ya, Pak? saran kami sebagai pemerintah kampung ini supaya yang berada di kampung Tulang Bawang ini yang dinaungi Kepala Kampung Gedung Meneng ini supaya diangkat kembali, supaya istilahnya leluhur kita itu supaya istilahnya dari luar itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa membaca gitu, supaya dari tim Safari Cerita Rakyat supaya akan bangkitnya kembali. Amin. Oke Pak, kami tim Safari Cerita Rakyat mohon izin pamit. Mungkin lain waktu bisa kita ketemu lagi Pak ya. Ya, Oke. makasih. Jangan kemana-mana, tetap di Safari Cerita Rakyat.